Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Eka Fitri selaku moderator dari kelompok 2, yaitu membahas mengenai pengukuran kinerja pemerintahan. Ada pula anggota kelompok 2 yaitu Amalia, saya sendiri Eka Fitri, Rizky, alias Kawyaki, dan Mas Rizky Setiawan. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan hidayahnya di atas dan kami bisa menyelesaikan tugas makalah mata kuliah mengenai kinerja pemerintahan. Serta sholawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Sayyidina Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad yang telah memberikan kepada Al-Quran dan Sunnah untuk keselamatan umat dunia. Ada pula yang dimaksud dengan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja sektor publik atau pemerintahan dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya. Ini dimaksudkan untuk memberi pemerintah lebih banyak waktu untuk berkonsentrasi pada tujuan dan sasaran program bekerja, yang pada akhirnya membuat organisasi sektor publik lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik. Tujuan kedua dari pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk mengalihkan perhatian pemerintah dari kinerja mereka sendiri. Salah satu cara untuk mengukur kesuksesan sebuah organisasi adalah dengan menggunakan pengukuran kinerja. Ada pula rumusan masalah yang diangkat, yaitu bagaimana pengukuran kinerja pemerintah secara efektif, serta apa aspek utama pengukuran evaluasi kinerja pemerintah. Saya persilakan kepada teman-teman untuk membahas dari pengukuran kinerja pemerintahan. Baiklah, langsung saja materi pertama, pengukuran kinerja pemerintahan secara efektif. Pengukuran kinerja pemerintahan yang efektif melibatkan serangkaian indikator dan metode evaluasi untuk menilai sejauh mana pemerintah berhasil mencapai tujuan dan memenuhi tuntutan masyarakat. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah secara efektif. Yang pertama, balance scoring, status skor berimbang, konsep balansi scoring dengan berkembang seiring dengan pelaksanaannya. Ini termasuk dua jenis sektor, kartu dan seimbang. Yang kedua, key performance indikator kinerja utama. Alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu proses adalah Key Performance Indicator (KPI). KPI membantu dalam memahami kinerja karyawan dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Dan C, survei kepuasan masyarakat. Saat ini penilaian kinerja pelayanan publik yang didasarkan pada perspektif pemberi layanan tidak lagi menjadi alat ukur yang paling penting, namun seiring dengan kebutuhan akan pemerintah yang baik dan demokrasi yang demokratis. Karena itu, sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah, perspektif penggunaan layanan harus digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik. Selanjutnya yaitu audit kinerja. Untuk memastikan bahwa laporan kinerja sektor publik dapat dipercaya, terutama oleh orang-orang di dalam pemerintahan seperti anggota parlemen, masyarakat, dan lembaga sebagai pelaksana sektor publik, audit harus dilakukan sebagai proses penilaian yang objektif. Audit sendiri pada dasarnya adalah pemeriksaan dan pengujian kelengkapan dan keakuran laporan, dokumen, dan data pendukung memulai kesesuaiannya dengan standar yang lebih ditetapkan sebelumnya. Audit kinerja adalah perencanaan, pengumpulan, dan evaluasi bukti yang cukup, relevan, material, dan kompeten. Audit ini dilakukan melalui pemeriksaan bebas dan dengan tujuan untuk menilai apakah sumber data digunakan dengan benar untuk mencapai tujuannya. Kemudian berikutnya itu monitoring dan evaluasi. Menurut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006, monitoring adalah suatu kegiatan mengamati keadaan atau kondisi secara menyeluruh, termasuk perilaku atau kegiatan tertentu
didahulukan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Saputra. Dua aspek utama sebagai evaluasi kinerja pemerintah. Evaluasi kinerja pemerintahan melibatkan banyak hal seperti definisi, prioritas, kolaborasi, akuntabilitas, dan dampak baik terhadap saat evaluasi kinerja pemerintahan. Bagian A, pengelolaan anggaran. Anggaran adalah pernyataan tentang definisi kinerja yang ingin dicapai selama melakukan itu yang diwakili dalam bentuk angka finansial. Oleh karena itu, anggaran sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja anggaran kinerja yang mereka inginkan. Karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara Pasal 11 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa SKPD Kesatuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran menyusun RAPBD atau rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan pendekatan yang didasarkan pada hasil kerja yang dilakukan. Terlebih dahulu anggaran yang didasarkan pada kinerja pemerintah daerah harus memiliki garis terang atau perencanaan strategis yang dibuat dengan benar yang melibatkan semua elemen pemerintah. Ada keyakinan bahwa dengan sistem ini pemerintah daerah akan dapat melakukan kinerja keduanya seperti yang disebutkan dalam anggaran, pengeluaran lokal, dan pengeluaran negara. Dahulu anggaran yang didasarkan pada kinerja pemerintah daerah harus memiliki garis terang atau perencanaan strategis yang dibuat dengan benar yang melibatkan semua elemen pemerintah. Ada keyakinan bahwa dengan sistem ini pemerintah daerah akan dapat melakukan kinerja keduanya seperti yang disebutkan dalam anggaran, pengeluaran lokal, dan pengeluaran negara. Anggaran berbasis kinerja atau APK adalah salah satu komponen penilaian kinerja pemerintah daerah. Kemudian proses birokrasi. Birokrasi pelayanan publik adalah struktur dan prosedur yang digunakan pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat digunakan sebagai indikator kinerja organisasi publik. Salah satu keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah data kepuasan masyarakat dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dan dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Bagian C, transparansi. Selain itu pasal 24 F UUD 45 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi terkait pengembangan pribadi mereka dan di lingkungannya dan di lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai cara. Jika informasi publik tersedia tentang kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintah negara dan pemerintahannya, masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi dan mengawasi setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga rakyat dapat bertanggung jawab atas kinerja pemerintah di setiap negara. Tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah untuk menjamin bahwa lembaga pemerintah akan menjadi lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan dokumen dan informasi sesuai permintaan masyarakat. Bagian B, akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Bagian E,
kebijakan publik. Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan pemerintah yang efektif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemegang otoritas publik atau pemimpin tertinggi organisasi daerah membuat kebijakan publik yang dapat membantu penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kebijakan ini dapat membantu menerapkan prioritas organisasi baik dari level pimpinan hingga staf, mewujudkan pemerintah yang cerdas dan meningkatkan kerja organisasi dengan mengeluarkan kebijakan inovasi di mana kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Jadi itu tadi pemaparan materi pemaparan materi mengenai pengukuran kinerja pemerintahan oleh teman-teman anggota pemerintahan. Dapat ditarik kesimpulan, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran tujuan misi dan visi organisasi. Pengukuran kinerja sektor dilakukan untuk mengakhiri tujuan, membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya, mengakhiri peran pemerintah dan kinerja pemerintah dan mengukur sifat sebuah organisasi. Ada pula pengukuran kinerja pemerintah secara teknis melalui beberapa metode, yaitu balance price, status perbandingan, key performance indikator kinerja utama, sumber masyarakat, audit kinerja, dan monitoring dan evaluasi. Aspek utama mengukur evaluasi pemerintahan itu adalah pengelolaan anggaran, proses birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan. Mungkin itu saja dari kami.